Yang pertama mungkin let's start with management consulting 101. Di sini mungkin kita mulai dulu dari apa sih manajemen consulting? Kira-kira teman-teman ada ide nggak manajemen consulting itu apa? Jadi sebenarnya kalau manajemen consulting itu ada yang bilang it's the practice of providing a client with expertise on a matter in exchange for a fee. Jadi biasanya kita itu adalah third party yang di-hire oleh company untuk mengadvise mereka, memberikan nasihat kepada mereka, dan kita tuh sebagai balasan itu akan dibayar oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Itu salah satu definisinya. Mungkin ada yang bilang juga kalau manajemen consulting tuh it's about agile capability dan project management. Ya benar, kadang-kadang kita juga ngelakuin, bukan kadang-kadang, ini adalah hal yang selalu kita lakukan dalam kerjaan kita. Jadi kita biasanya punya agile capability untuk execute projects that we have, and then we are also doing a project management things for our clients as well. Mungkin definisi yang ketiga, mungkin ada yang bilang juga kalau manajemen consulting itu considered as one of the most prestigious field. Nah ini mungkin iya, mungkin enggak juga. Jadi masih arguably it is something true or not. So basically ini yang biasanya muncul di pikiran orang-orang tentang manajemen consulting industries. Nah, kalau secara general, kalau misalnya kita mau intisarikan, manajemen consulting itu adalah sebenarnya bidang usaha yang memberikan jasa konsultasi atau nasihat manajemen dalam bagaimana menjalankan suatu bisnis atau operasi organisasi secara optimal melalui best practice. Ini bakal sering banget diungkapin sama konsultan. It's going to be about the best practice saat ini kepada klien mereka. Nah, biasanya teman-teman tuh sering terjebak juga kalau kita bicara klien di consulting itu banyak yang berpikiran kliennya tuh cuman perusahaan. Nah, kita tuh mirip-mirip juga nih kayak 180 degrees di mana sebenarnya selain perusahaan kita tuh juga bantu berbagai macam non-profit clients juga. Kadang-kadang kita bantu NGO juga, kita juga lebih banyak banget project-project kita itu yang bantu pemerintah, atau misalnya kita juga bantu lembaga-lembaga negara. Itu project itu tuh banyak yang juga coming from that side of the bisnis, seperti itu, nggak cuma dari perusahaan yang for profit aja. Nah, jadi in general, consulting itu kita memberikan nasihat atau best practice untuk membantu klien kita tuh mengoptimalkan bagaimana mereka bekerja, how they operate, how they work to be more efficient, more effective, to be cost efficient. Kita juga bantu mereka untuk implementing a new strategies juga kayak gitu. Jadi it's about management consulting tuh, that's the business about management consulting in general. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, nih kalau misalnya kerjanya kayak gitu, kira-kira gimana sih cara kerjanya dong? Kalau misalnya ngasih advice, kan kayaknya gampang tuh. Nah, biasanya gimana sih cara framework-nya, gimana cara kerjanya? Nah, konsultan tuh biasanya punya 7 step yang kita bisa bilang consulting framework. Jadi ada 7 hal yang bisa kita lakuin untuk membantu klien-klien kita. Yang pertama tuh pastinya konsultan itu di-hire karena ada masalah bisnis dari perusahaan ataupun organisasi yang hire kita. Nah, hal pertama yang biasanya dilakukan oleh manajemen konsultan itu adalah melakukan definisi terhadap masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, ketika misalnya masalah yang sudah kita ketahui, biasanya klien juga mengutarakan, they mention about the problem to us. The next step is going to be about structuring the problem. Jadi kita nanti akan bantu mereka untuk mengejawantahkan kira-kira problem itu kita struktur seperti apa, gimana kita approach-nya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari situ biasanya nanti kita akan bikin priorities, jadi kita nanti akan bikin langkah-langkah ataupun mungkin hal-hal mana aja yang mau kita tackle pertama kali kayak gitu. Itu it's going to be about prioritizing issues in the next step. Dan yang berikutnya itu terkait dengan develop issues analysis and analysis plan. Nah, ini juga nantinya setelah kita punya isu-isu yang sudah kita istilahnya peringkatkan tingkat kepentingannya kayak gitu, krusialitasnya seperti itu, the next one is going to be about the analysis dan juga analysis plan-nya seperti apa. Setelah kita misalnya tahu kira-kira informasi apa saja yang kita butuhkan dan sudah kita dapatkan dari klien, langkah berikutnya itu adalah conduct analysis. Jadi kita akan melakukan proses analisa kira-kira dari sisi mana kita akan mendekati ataupun ingin memecahkan masalah tersebut. Setelah itu, setelah kita punya analisa tertentu terhadap problem yang diberikan, kita biasanya akan melakukan synthesis findings. Jadi kita akan mencoba coming up with several solutions atau recommendations klien kita
sampai mungkin nanti klien kita itu menemukan kira-kira rekomendasi seperti apa yang lebih cocok buat mereka. Nah, itu tahapan terakhir, yaitu di developing recommendations, sebelum nantinya pastinya tujuan dari rekomendasi ini untuk menjawab problem atau masalah yang memang kita udah define dari awal, seperti itu. Mungkin teman-teman masih belum kebayang. I think I would like to give an examples about this, mungkin dari previous case yang pernah aku kerjain. Jadi di case yang pernah aku kerjain, waktu itu aku bantu salah satu perusahaan Eropa yang bergerak di bidang consumer goods. So basically they wanted to explore a bit more maybe about having a center of expertise for their HR team di Asia Pacific. Jadi waktu itu salah project owner-nya itu adalah CHRO global dari consumer goods itu. Base mereka dia based di Swiss by the way, dan kita itu bantu orang ini untuk establishing the team di Asia Pacific itu. Nah, problemnya adalah waktu itu mereka itu nggak punya assessment center ataupun alat ukur yang bisa digunakan untuk menilai talent mana internally yang bisa ditempatkan di posisi-posisi itu. Jadi mereka juga ini merupakan pilot project di mana sebelumnya mereka tuh nggak punya center of expertise untuk suatu bidang di suatu wilayah. Jadi memang secara proses hiring ataupun proses penempatan orang di posisi tersebut internal itu mereka belum punya untuk menentukan siapa yang layak ditempatkan di posisi itu, mereka juga belum punya framework-nya. Itu adalah problem yang pertama. Belum lagi problem ini terjadi ketika pandemi lagi berat-beratnya tuh in 2021 if I'm not mistaken. So basically kita harus conduct everything online virtually. So that's why it's going to be our problem as well yang kita perlu define. Nah, setelah kita tahu problem-problemnya seperti apa, itu salah satu contoh structuring problem yang kita lakukan. Kita tahu kalau mereka belum punya sistemnya, kita tahu mereka juga masih bingung menentukannya seperti apa. Terus yang ketiga, kita juga harus deliver project ini virtually agar semua talent-talent internal itu punya akses ke assessment center dimanapun. Karena waktu itu memang ada restrictions untuk terbang, untuk datang assessment misalnya secara in person seperti itu juga jadi salah satu problem yang kita masukkan ke struktur problem kita. Nah, dari situ kita prioritizing issues, jadinya kita harus tahu kalau misalnya kita ingin membangun sistem itu, jadi kita harus bangun sistem itu secara virtual, di mana teman-teman internal itu bisa mengakses assessment center-nya dari mana aja, kapan aja. It's going to be about the most important point yang memang kita harus punya dari assessment center itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari prioritizing issues. Nah, kedua, kita kan jadinya punya issues nih, punya problem. Nah, salah satu problemnya adalah mereka tuh nggak punya framework untuk menilai siapa sih yang pantas untuk ditempatkan di HRCOE ini, di struktur organisasi yang baru ini. Nah, itu tuh kita jadinya hal yang pertama kita lakukan di tahap develop issues analysis dan analysis plan adalah kita spending a bit of our time to listen more to the CHRO dan juga the senior VP of HR di Asia Pacific. Kita dengerin mereka, kira-kira struktur apa, proses seperti apa yang mereka inginkan, dan mungkin kalau misalnya ada benchmarking yang bisa kita lakukan, kita juga suggest benchmarking yang bisa kita berikan untuk klien itu. Jadi mungkin dari kompetitor mereka di consumer goods industries, kita datang dengan benchmarking dari mereka, ataupun mungkin dari industri-industri lainnya. Kita dengarkan pendapat mereka, kira-kira itu adalah hal yang cocok atau tidak untuk digunakan. Dari sana, ketika kita datang dengan idea biasanya is going to be about the disadvantage or advantage dari ide-ide tersebut. Jadi kita bantu mereka juga untuk conducting analysis, kira-kira pro and cons-nya menerapkan implementasi program A atau program B, program C, atau menggunakan vendor A, B, atau C itu kayak apa. Nah, kita bantu mereka untuk conducting analysis juga, yang mana bisa langsung di-embed ke sistem mereka. Nah, berikutnya itu synthesis finding. Jadi ketika kita udah tahu nih advantage dan disadvantage dari setiap platform, dari setiap vendor, dari sistem yang kita bangun, nah kita tuh berusaha memberikan apa yang paling baik buat klien kita dengan time frame yang mereka udah sebutkan. Kebetulan time frame-nya ini I forgot to mention it's going to be about 3 months. Jadi kita harus roll out project ini dalam 3 bulan di tengah pandemi, di mana tim internal kita sendiri, tim internalku sendiri itu is everywhere basically. Jadi aku di Indonesia, project managerku base-nya di Singapura, klienku, project owner-nya itu si HR-nya base-nya di Swiss saat itu, terus aku juga dibantu dari teman-temanku yang di Malaysia, terus ada juga temanku yang di Thailand juga yang bantuin,
terus ada juga temanku yang di Singapura. Jadi project owner-nya di mana-mana, stakeholders-nya di mana-mana, dan itu pandemi, jadi kita nggak bisa kumpul satu tatap muka. It's going to be about the problem yang tadi aku bilang di pertama. Nah, setelah kita nemuin solusi yang paling pas dengan budget yang mereka punya, dengan time frame yang mereka punya, biasanya kita akan develop recommendations-nya. Kira-kira rollout-nya seperti apa, siapa yang kita akan assess duluan, siapa yang akan kita prioritaskan, nanti tanggal berapa, kapan kita mau mengimplementasikan sistem itu juga coming with the recommendations. Nah, diharapkan memang rekomendasi yang diberikan oleh konsultan itu oleh kita itu akan membantu mereka juga untuk solving the problem, untuk assessing people, untuk organisasi baru itu di tengah pandemi. Jadi it's going to be about the process. Jadi kira-kira konsultan tuh kerjanya kayak gitu tuh. Biasanya kita define problem dulu. Nah, kita coba dengerin dari klien kita apa yang mereka pinginin, terus baru kita biasanya coming up with ideas or perhaps several solutions dulu. Setelah itu mungkin ketika mereka punya preference untuk pilih salah satu solusi, kita bantu biar mereka itu bisa roll out solusi itu ataupun recommendations itu dengan lebih cepat. Jadi in general itu mungkin 7 step of consulting framework yang bisa kita lakukan. Next one mungkin ini lebih breakdown-nya. Kira-kira kalau itu kan secara garis besarnya nih, Kak, kalau misalnya secara daily activities-nya apa aja sih? Sebenarnya kalau kerjaan konsultan itu ada 3 kerjaan kita secara garis besar. Yang pertama tuh providing expertise and also specialties. Nah, yang kedua itu melakukan analisis. Yang ketiga itu adalah project management. Jadi kalau kalian tertarik jadi konsultan, you are going to do these 3 things basically everywhere, anytime, di setiap project. Nah, biasanya memang kalau kita breakdown lagi, 3 hal ini tuh wujudnya seperti apa. Nah, kalau expertise and specialties itu biasanya breakdown-nya tuh adalah memahami tujuan yang ingin diraih oleh klien, itu penting. Terus kita untuk proses analisis tuh biasanya melakukan proses pengumpulan data, kita ngelakuin riset juga, kita melihat best practice di industri itu seperti apa, kompetitor itu biasanya conducting bisnisnya kayak gimana juga, apakah bisa kita implementasi ke klien kita, itu mungkin proses pengumpulan data yang kita lakukan untuk riset. Yang ketiga masih di analisis juga, itu kita setelah kita dapat data-datanya, setelah kita dapat informasinya dari klien, dari industri, dari market juga, kita melakukan analisis data nih, kira-kira yang mana yang lebih pas ke klien kita. Balik lagi ke case sebelumnya, karena kita punya time frame project 3 bulan, terus mereka juga punya budget tertentu untuk conducting ataupun creating the assessment center seperti itu, biasanya kita harus cari solusi yang sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Nah, nantinya di bagian project management, di bagian ketiga, itu ada 2 hal yang paling penting yang kita lakukan. Yang pertama tuh membangun hubungan yang baik dengan klien. Jadi biasanya seperti apa, kita dengerin mereka, we are trying to get what things that they need the most, kira-kira what is their biggest problem yang memang mau mereka pecahkan. Terus mungkin kalau misalnya ada hindrance ataupun challenge coming from their internal team, kita juga bisa providing suggestions ataupun assisting CHRO misalnya, kalau misalnya budgetnya bermasalah atau misalnya budgetnya kurang, kita bisa akan bantu CHRO-nya untuk bikin business case. Nanti mungkin CHRO-nya akan having a meeting with the CEO, kira-kira budgetnya harus digedein, ini alasannya, kayak gitu-gitu. Itu kita bisa bantu juga. Dan yang terakhir yang paling penting dari consulting itu adalah bikin deliverables. Nah, deliverables itu apa sih? Bahasa kerennya deliverables, tapi I think it's all the things that related to the report. Habis itu ada juga yang namanya kayak sprint, kalau kamu ngelakuin sprint atau agile kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan deliverables. Mostly deliverables itu bentuknya Word, mungkin PDF atau misalnya PowerPoint kayak gitu-gitu. Jadi laporan-laporan yang kita lakuin biar klien itu keep updated, mereka juga tahu project milestone-nya di mana, sudah sampai mana, kira-kira bakal melebar nggak dari timeline yang udah kita sepakati di awal. Jadi itu. Jadi secara keseluruhan tuh kerja kita tuh sehari-hari seperti ini. Jadi kita kasih advice ke mereka dari pengalaman kita ngelakuin analisis data untuk mereka. Yang terakhir tuh pastinya project management. Kita convincing mereka kalau kita tuh on track. Kalau ada masalah kita bilang ke mereka juga lebih awal kayak gitu. Jadi that's going to be your daily activities as a management consultant. Nah, kalau ditanya, tadi kan itu soal case-nya coming from my background ya. Kalau aku tuh sebenarnya bergerak di bidang HR consulting. Jadi a lot of my project or cases itu based on people and organizations problems. Jadi sebenarnya
ada yang lain nggak sih, Kak? Nah, kalau sebenarnya ada. Jadi tipe-tipe konsultan tuh sebenarnya bisa di garis besar tuh ada 5 tipe konsultan berdasarkan masalah yang mereka hadapi sehari-hari ataupun secara general. Yang pertama tuh financial consulting. Itu tuh biasanya masalahnya terkait dengan M&A, lebih banyak ke merger and acquisitions. Mereka tuh bahasa kerennya tuh deals advisory biasanya kalau di Big Four namanya. Ini mereka biasanya bantu klien untuk proses merger and acquisitions. Mungkin kalau bisa dipakein case, mungkin Tokopedia dan Gojek kemarin, nah itu merger dan acquisitions-nya pasti ada juga advisory company yang bantuin. Gimana caranya nentuin value-nya, berapa yang harus dibayarkan oleh Gojek misalnya untuk beli Tokopedia, berapa best deals-nya, atau mungkin gimana cara menyiapkan laporan keuangannya, itu tuh dilakukan sama financial consulting biasanya. Nah, yang kedua itu adalah ada di bidangku, Human Resource Consulting. Human Resource Consulting ini biasanya problem yang ingin di-tackle tuh ada 2 jenis, biasanya dari tingkatan people dan juga organizations. Nah, people tuh seperti apa? Mungkin dari talent management, leadership development, terus kalau dari organization tuh mungkin dari compensation and benefits-nya, terus juga ada dari organizational structure-nya seperti apa yang ingin kita bantu. Nah, itu biasanya hal-hal ataupun problem yang ingin kita tackle di human resource consulting. Nah, yang ketiga is going to be the strategy consulting, the fanciest one bisa dibilang, di mana mungkin teman-teman di strategy consulting ini fokusnya lebih ke general idea about how to run the business. Kira-kira apa sih yang ingin dimiliki oleh bisnis itu in the next 5 years, 10 years, 15 years? Is there anything that they wanted to change mungkin, atau mungkin ada nggak sih proses bisnis yang lebih efisien, jadi kita itu bisa lebih profitable, cost-nya bisa kita reduksi segala macam. It's about the strategy consulting. Jadi mereka yang mikirin general idea-nya how to improve the performance of the businesses di strategy consulting. Nah, yang keempat, itu ada yang namanya operations consulting. Operations consulting ini lebih banyak ke business process. Jadi as simple as kalau strategy consulting yang mikirin kira-kira ide apa nih yang bisa kita lakukan untuk delivering value lebih ke stakeholders. Nah, kalau operation consulting itu nantinya yang akan bantu generate that idea. Biasanya kalau operation consulting tuh lebih ke arah marketing, distribution, kayak gitu-gitu. Jadi apa yang kita bisa lakuin buat bantuin produk ini ada di seluruh Indonesia, gimana cara masukin itu ke gerai-gerai convenience store yang ada, atau misalnya gimana caranya bikin paket kalian yang sebelumnya 3 hari diantar jadi 1 hari. It's about operation consulting sih. Jadi operation consulting tuh lebih banyak tackle issue about supply chains, about marketing, about distributions management, kayak gitu. Nah, yang kelima, ini IT consulting. Kalau IT consulting jelas dari penjelasan, nggak usah dijelasin, it's going to be more about anything related to technologies, implementasi sistem, implementasi software, terus implementasi hardware juga. Sekarang tuh juga IT consulting tuh banyak provide digital risk assessment, digital risk security juga untuk beberapa perusahaan. Jadi anything that related to tech and latest technology, mungkin kayak machine learning, habis itu juga kayak VR, AR segala macam itu dilakuin sama IT consulting.